Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Santo SBM Channel. Kali ini saya mau membahas atau menjawab pertanyaan dari beberapa teman. Pertanyaannya sederhana, Mas. Kalau saya memulai buka bengkel dengan sewa 1 tahun itu antara 25 sampai 30 juta, itu masih untung atau enggak? Nah, itu pertanyaannya. Jadi sebetulnya ini juga belum tentu benar jawaban saya, tapi ini kan jawaban versi saya. Kalau menurut saya gini, nah ketika kita sewa bengkel itu dengan anggap aja 30 juta, coba kita hitung saja 2 tahun kita sudah 60 juta. 60 juta tool dan perlengkapan itu pasti ya antara 10 juta, berarti sudah istilah 30, 60 plus 10, 70. Belum ketersediaan spare part. Perkiraan kan kita bukanya dengan modal anggap aja 100 juta. Kalau dengan angka 100 juta, teman-teman sewa 30 juta, itu ketersediaan partnya kecil sekali, sehingga tidak bisa support, tidak bisa mengembalikan. Jangankan ngomong BEP atau break even point ya, artinya mengembalikan modal awal. Kita ngomong sewanya selanjutnya saja sudah berat. Contoh ketika kita ngomong sewanya saja 30 juta dibagi 12 bulan itu 1 bulannya adalah 2,5 juta. Ketika kita ngomong 2 tahun kemudian pasti ada kenaikan, kita sisihkan anggap 1 bulan 3 juta. Oke, 3 juta kali 12 mungkin 36 juta. Nah 36 juta itu istilahnya apa ya? Kalau menurut saya itu hanya untuk sewa berikutnya, bukan untuk mengembalikan modal. Nah pertanyaannya, modal kita kembali berapa tahun? Nah itu hitung sendiri. Jadi kita maunya seperti apa, mengembalikan modal dengan jangka waktu berapa tahun. Kalau sewa kita cuma 2 tahun, ya kita nggak bisa menghitung BEP nya, kita nggak bisa menghitung balik modalnya kapan untuk bengkel ya. Kalau untuk bisnis yang lain mungkin bisa, tapi kalau bengkel itu tahun pertama relatif berat, karena itu kita masih mencari konsumen, menanam kepercayaan ke konsumen, kita masih istilahnya mengenalkan diri. Ini loh bengkel kita, ini loh pekerjaan kita, ini loh kualitas pekerjaan kita, ini loh layanan kita. Itu yang kita harus lakukan di awal-awal tahun. Jadi ketika tahun kedua kita mulai mendapat kepercayaan, ada yang kembali lagi menjadi konsumen kita, kita bisa berhitung berapa konsumen yang masuk di bengkel kita. Mungkin itu kalau istilahnya hitung-hitungan untuk buka bengkel pertama kali. Tapi kalau bengkel resmi beda. Kenapa? Kalau bengkel resmi dengan sewa 30 juta atau 25 juta, anggap aja istilahnya hitungannya 3 juta per bulan lah. Tapi bengkel resmi itu kan sudah mewajibkan bahwa sebelum kita buka kita harus disurvei dulu tempatnya yang mana, di posisi mana, di kecamatan apa, market share-nya berapa, atau konsumen yang ada berapa. Nah kalau hitung-hitungannya seperti itu, di bengkel resmi itu kan tidak mungkin mengerjakan sendiri. Ada yang namanya kepala mekanik, ada yang namanya administrasi, ada yang namanya mekanik, mungkin ada yang cuci juga, ya minimal ada 5 atau 6 orang satu bengkel. Di situ maka dihitung dari unit entry yang masuk, kemudian pendapatan jasa berapa, pendapatan spare part berapa, buat gaji mekanik berapa. Makanya sistemnya tidak bisa istilahnya prosentase seperti bengkel umum 75-25 nggak akan bisa. Jadi bengkel resmi itu istilahnya kalau ngomong sewa segitu, kemungkinan ketika market share-nya besar masih berani. Tapi kalau bengkel resmi loh ya, kalau bengkel umum nggak berani karena kita belum tahu sama sekali. Memang sepeda motor banyak, memang survei di lapangan itu pemilik motor banyak, tapi orang kan nggak akan tahu brand kita kan belum ada di saat kita pertama kali buka. Itu teman-teman, saran saya kalau yang saya lakukan adalah ya saya minggir saja, saya cari sewa yang murah, kemudian meskipun di daerah tidak ada masalah, tapi sewanya lebih murah. Jadi 5 tahun kemudian, 3 tahun kemudian, 5 tahun kemudian saya masih bisa berhitung. Tapi kalau untuk bengkel umum, pertama kali buka bengkel itu kita nggak bisa langsung rame. Jadi masih babat awas dulu, masih ibaratnya kita subsidi dulu. Nah kita coba bayangkan ketika kita buat bengkel umum, kita mau pakai mekanik berapa. Contoh mungkin yang ngerjakan pemiliknya sendiri, ngerjakan sendiri, atau mungkin satu mekanik. Kalau menurut saya, hitungan saya 30 juta itu kita nggak ngatasi, nggak akan bisa ya. Ini buat teman-teman ya, ini saya nggak
menjawab bahwa ini benar, tidak, tapi ini pengalaman. Jadi kalau menurut teman-teman sewa bengkel itu, kalau teman-teman sudah di angka 30 juta atau 25 juta ke atas per tahun, itu berat untuk bengkel umum. Kecuali buat teman-teman yang memang fokusnya bukan di jasa, tapi penjualan spare partnya, toko spare part. Jadi ketika toko spare part, maka di situ margin atau keuntungan dari spare part itu mungkin bisa lebih tinggi daripada jasanya. Kalau memang toko spare partnya itu lengkap, atau toko spare partnya memang didesain untuk melayani bengkel-bengkel sekitar. Artinya kita jualannya juga nggak jual retail, tapi mungkin jual juga melayani bengkel-bengkel sekitar situ juga. Nah, harganya juga bermain di situ. Oke, mungkin untungnya nggak besar, tapi kan kuantitinya kan tinggi. Nah, jadi poinnya bahwa ketika teman-teman buka bengkel umum mengandalkan jasa dengan sewa 30 juta atau 25 juta, itu sudah Anda pikirkan dulu bahwa satu bulan Anda sudah harus menyisihkan 3 juta. Belum gaji teman-teman, gaji yang istilahnya kita kan butuh operasional tiap hari bayar listrik, bayar air, terus kemudian kalau ada mekanik kita juga gaji mekanik, mungkin oke lah, mungkin satu, tapi kan pemiliknya sendiri kan juga butuh gajian. Artinya ketika kita ngomong istilahnya sewanya itu 30 juta, maka ketika pendapatan kita itu jasanya itu masih bermain di angka, ya kalau bengkel umum pertama kali buka itu satu bulan itu paling sekitar 200 unit, sudah dikalikan saja 200 unit dikalikan jasa termahal, kita nggak ngomong termurah, termahal aja berapa, umpama 200 unit dikali anggap aja istilahnya apa ya, istilahnya jasanya mungkin kalau 200 dikalikan 50 umpamanya, seperti itu. Jadi pengertiannya yang kita harus evaluasi adalah stat kita bisa sewa. Mungkin teman-teman sewanya kan enggak mungkin di awal itu kalau umpama dengan sewa buka bengkel umum terus kemudian sewa 5 tahun langsung, enggak mungkin dengan angka segitu. Pasti perkiraan saya kan sewanya masih 2 tahun dulu. Nah, disitulah kita nanti akan berhitung di 2 tahun kemudian, disitulah ada masalah. Itu menurut saya. Jadi ini kan pendapat, bisa setuju, bisa tidak. Tapi buat saya, teman-teman ketika mau buka bengkel, usahakan cari yang low budget saja, yang ringan, yang murah. Nah, artinya apa? Ketika murah itu naik pun kita masih bisa atasi. Kemudian ketika mungkin nanti mau beli, harganya juga nggak terlalu tinggi. Harusnya seperti itu. Nah, ketika itu di kota besar, iya, memang sering terjadi masalah. Ketika kita sewa sudah mahal, kemudian setelah kontraknya habis, nah kita nggak bisa memperpanjang kontrakan lagi. Jadi teman-teman pikirkan juga bahwa buka bengkel itu bukan untuk setahun 2 tahun itu, tapi nextnya, keberlanjutannya, sustainable lah bahasanya. Kita bisnis itu kan berkelanjutan atau jangka panjangnya, bukan saat ini saja. Oke ya teman-teman ya. Jadi saran saya ketika teman-teman buka bengkel pertama, apalagi bengkel istilahnya kita mau buka bengkel dengan tenaga kita sendiri, mungkin dengan satu mekanik, bengkel umum, kalau hitungan matematika oke, mungkin semua merek bisa masuk, tapi teman-teman juga harus ketahui juga bahwa ketersediaan spare part kita itu juga berpengaruh terhadap pendapatan bengkel. Makanya kalau spare partnya cuma sedikit, maka penjualan kita kemungkinan juga akan terhambat. Jadi itu menurut saya. Jadi kalau ada teman yang tanya tadi, mudah-mudahan jawaban saya ini mewakili. Mas, kalau saya sewa 30 juta per tahun bisa enggak ya balik modal? Nah, saya cuma ngomong kalau 30 juta per tahun buka bengkel umum, spare partnya istilahnya sekedar support bengkel saja, maka itu enggak ngatasi. Tapi ketika teman-teman buka dengan niatnya adalah penjualan spare part yang tinggi, maka di situ kemungkinan masih bisa dihitung ulang. Nah, cuman kembali lagi bahwa yang kita pikirkan bukan saat bukanya, bukan 1 tahun 2 tahunnya itu, tapi setelah 2 tahun itu kita harus gimana. Itu menurut saya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ini hanya konten apa ya, omongan ringan. Jawaban saya hanya jawaban yang sederhana, tapi ini mewakili, ini yang saya pikirkan, yang saya lakukan. Saya selalu seperti itu, dan itu yang saya bagikan ke teman-teman. Mudah-mudahan ada manfaatnya.
Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.